Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bertemu di bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan perantara yang hak, yakni agama Islam. Alhamdulillah, hadirin semuanya yang saya cintai. Dalam kultum kali ini saya akan membawakan tema terkait menjaga hati dari penyakit hati. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya pentingnya menjaga hati. Dalam Islam, hati memiliki peran yang sangat penting. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa hati yang bersih akan membentuk pribadi yang baik, sementara hati yang kotor dapat merusak amal dan ibadah kita. Oleh karena itu, perlunya kita itu menjaga hati agar kita bisa terhindar dari suatu hal yang tidak kita inginkan. Tentunya hati yang baik adalah tujuan dari semua manusia. Dalam hal ini tentunya kita harus mengetahui terkait macam-macam penyakit hati. Penyakit hati yang menjangkiti manusia itu sangatlah banyak sekali. Antara lain yang pertama adanya hasad, yakni sifat iri dan dengki. Penyakit hati ini membuat seseorang tidak senang melihat orang lain mendapatkan suatu nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berfirman, "Apakah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang telah diberikan Allah kepadanya?" Quran surah An-Nisa ayat 54. Yang kedua adanya riya, yakni pamer. Sifat riya ini merupakan suatu sifat yang bukan karena Allah, akan tetapi ia melakukan hal ini agar ia itu bisa dipuji oleh orang lain atas apa yang mereka lakukan atau suatu hal yang baik yang mereka lakukan. Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Lalu beliau ditanya, "Apa itu syirik kecil?" Beliau menjawab, yakni riya. Hadis riwayat Ahmad. Yang selanjutnya adanya takabur, yakni sombong. Sifat sombong ini merupakan sifat yang dimana seseorang itu merasa lebih baik dari orang lain. Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi." Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini tentunya bisa kita ambil bahwasannya seorang yang sombong itu tidak akan masuk surga walaupun kesombongannya itu hanya sebesar biji sawi. Selanjutnya untuk sifat atau penyakit hati, yakni ada ujub atau bangga diri berlebihan. Sikap ujub ini merupakan sifat yang dimana seseorang itu menganggap dirinya paling hebat tanpa menyadari bahwa semua itu berasal dari Allah. Jadi seseorang itu merasa bangga, akan tetapi dia itu lupa siapa yang memberikan atas nikmat yang telah ia rasakan. Yang terakhir adanya suudzon, yakni berburuk sangka. Berburuk sangka atau selalu curiga terhadap orang lain ini merupakan satu hal yang buruk karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya, "Wahai orang-orang yang beriman,
Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Setelah kita mengetahui banyaknya terkait penyakit hati, tentunya kita harus tahu bagaimana cara kita membersihkan hati dari penyakit hati. Tentunya ada beberapa cara agar kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit hati. Yang pertama, kita harus memperbanyak zikir dan istighfar. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi lebih tenang. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah agar terhindar dari iri dan dengki. Tentunya bersyukur ini merupakan salah satu cara agar kita bisa terhindar dari penyakit hati. Karena bersyukur ini merupakan sikap yang dimana kita mensyukuri atau menerima apa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah ikhlas dalam beramal. Niatkan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya untuk kita sendiri, akan tetapi kita niatkan kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, seringlah kita bergaul dengan orang yang sholih, karena lingkungan yang baik akan membantu menjaga kebersihan hati. Yang terakhir adalah muhasabah diri. Selalu introspeksi agar tidak terjerumus dalam penyakit hati. Itu. Telah usailah kultum yang saya sampaikan. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa lebih memperbaiki hati kita dan menjauhi sifat-sifat buruk serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati dan menerima amal ibadah kita di bulan suci ini. Sekian dari saya. Apabila dari awal hingga akhir dapat salah kekeliruan maupun salah kata, saya mengucapkan minta maaf yang seterus-terusnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.